Kalau kita bicara kekerasan seksual, tentu pada tahun 2022 dari data seluruh Bali yang kita kumpulkan dari 377 kasus kekerasan terhadap anak, itu ada 60% ya, sekitar 120-an itu adalah kekerasan seksual. Dan itu terjadi baik itu di lingkungan keluarga yang paling banyak, tentu itu menyakitkan ya, karena pelakunya adalah orang-orang terdekat. Ada hal, kalau kita tadi bicara soal undang-undang, saya tentu mengapresiasi bahwa kalau bicara undang-undang, Indonesia ini banyak banget undang-undangnya ya. Undang-undang perlindungan anak aja sudah 2 kali mengalami perubahan gitu ya. Yang terakhir kan tentu undang-undang bagaimana hukumannya diperberat seperti kebiri, kemudian pemasangan chip. Nah, ini sangat kita apresiasi bahwa kita berharap undang-undang yang ada itu juga benar-benar bisa diimplementasikan, tidak hanya menjadi macan di atas kertas, garang banget kan di atas kertas gitu. Tapi bagaimana kemudian benar-benar bisa melindungi anak-anak dan juga perempuan. Yang kedua tentu undang-undang kita juga berharap bahwa strukturnya aparat penegak hukum kita juga bisa sejalan nanti gitu. Karena ada juga kasus-kasus yang saat ini yang kita atensi juga masih wow banget di proses hukumnya gitu. Itu tertahan bahkan hampir setahun gitu. Kita belum melihat progres yang signifikan untuk kasus itu. Nah, ini juga menjadi hal yang mungkin ke depan harus kita samakan persepsi bahwa bagaimana kekerasan seksual terhadap anak ini adalah hal yang sangat luar biasa. Penanganan juga harus luar biasa. Jadi kita harus, jadi berbedalah penanganannya dengan penanganan kasus-kasus lain yang sedemikian ruwetnya dengan pembuktian gitu. Karena ada kasus yang kita tangani dan mungkin Ibu Yohana sangat tahu gitu bahwa ini sudah hampir setahun lebih ya, sudah berulang tahun ya. Saya berharap tidak berulang tahun yang untuk yang kedua kalinya kasus ini gitu, karena masih belum ada titik temu. Nah itu, tapi kemudian saya setuju bahwa bagaimana kekerasan seksual itu dicegah mulai dari sejak dini. Bagaimana sejak awal anak-anak kita juga harus tahu bahwa bagian organ tubuh tertentu dia itu adalah hal yang privat. Jadi nggak boleh orang lain untuk menyentuh, untuk melihat. Terus bahwa tubuh dia itu adalah milik dia dan orang lain nggak boleh memperlakukan seenaknya kepada dia gitu. Dan anak-anak juga harus diajarkan untuk say no gitu, berkata tidak. Ketika ada orang yang melakukan hal-hal yang di luar di luar kenyamanan dia gitu. Kemudian juga bahwa anak-anak juga harus diajarkan untuk mengetahui bahwa ada hal-hal atau rahasia itu yang sebenarnya itu tidak boleh dia rahasiakan. Kita belajar dari kasus kekerasan seksual, dari kekerasan seksual di mana anak itu sering sekali oleh pelaku dibilang, ini rahasia di antara kita ya, jangan ngomong-ngomong gitu. Nah ini anak-anak juga harus diinformasikan bahwa ada rahasia yang seharusnya tidak boleh dia rahasiakan, terutama ketika itu membuat dia khawatir, membuat dia cemas, membuat dia ketakutan. Dan yang terakhir adalah mengajarkan anak kita untuk speak up, menyampaikan apa yang dia alami dan kemudian tahu untuk bagaimana mendapatkan bantuan. Ini yang memang harus di awal, yang memang harus kita informasikan kepada anak. Nah, kalau kita di KPPAD saat ini sedang mengawal tadi yang seperti disampaikan oleh Bapak dari Ngurah Rai, kita sekarang masuk ke sekolah karena kita sekarang sedang mengawal, kita ada MOU dengan 23 sekolah di Bali dari tingkat TK sampai SMA. Kita akan mengawal untuk bagaimana membentuk SOP karena kita tahu Permendikbud Dikti 46/2023 mengharuskan sekolah untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan kekerasan, termasuk di dalamnya kekerasan seksual, intoleransi dan juga bullying gitu. Jadi kita sedang mengawal bagaimana mereka membentuk SOP dan bagaimana juga mereka bisa membentuk tatib yang enggak melanggar hak anak gitu, nggak melakukan kekerasan terhadap anak. Nah itu hal-hal yang sedang kita kawal saat ini dan tentu kita berharap bahwa untuk perempuan nanti dari universitas juga akan melakukan hal yang sama, bagaimana juga melakukan langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan karena kita tahu Permendikbud Dikti juga mengharuskan perguruan tinggi untuk melakukan upaya-upaya itu gitu, untuk mencegah dan juga menangani ketika ada korban. Saya pikir itu dari saya, terima kasih. Ya tentu kalau kita ngomong soal bagaimana pemulihan, karena kan sekarang ini di semua kabupaten dan di provinsi juga sudah ada layanan UPTD PPA yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat untuk mendapatkan bantuan gitu ya, termasuk layanan pemulihan.
terhadap mereka yang menjadi korban. Bahkan juga nanti kalau diperlukan misalnya dalam kondisi tertentu diperlukan rumah aman, itu juga bisa difasilitasi oleh rekan-rekan UPTD untuk diupayakan ada rumah aman. Baik itu yang ada di UPTD sendiri atau mungkin yang dikerjasamakan dengan yayasan-yayasan seperti Grasa salah satunya. Nah ini bagian yang bisa dilakukan. Termasuk kalau kita melihat dari kasus-kasus yang pernah ada, anak yang menjadi korban, mereka yang memerlukan obat gitu, misalnya nanti kan dilihat ada anak-anak dalam kondisi tertentu yang dia cukup dengan psikolog gitu, ada yang juga dalam kondisi tertentu dia harus obat, dia dengan psikiater. Nanti juga akan dilihat apakah ini memerlukan obat atau tidak, dan kalau diperlukan obat juga akan dirujuk langsung oleh kawan-kawan UPTD untuk ke psikiater karena ini memerlukan obat, nggak bisa hanya psikolog. Dan nanti juga akan dilihat kondisinya apakah cukup misalnya 2 kali 3 kali konseling selesai ataukah memang perlu proses yang lebih panjang, karena ada beberapa kasus yang dia memerlukan pendampingan pemulihan yang lebih panjang. Nah saya juga menanggapi tadi yang disampaikan oleh Ibu, nah ini juga menjadi kendala bahwa dalam proses hukum kadang-kadang persepsi undang-undang tuh bagus banget gitu, tapi kan perspektif dari aparat penegak hukum kadang-kadang berbeda, dan ini yang menyebabkan kadang-kadang kasus-kasus yang tertentu nggak tertangani dengan baik itu yang terjadi pada perempuan maupun pada anak. Nah mungkin ini yang memang harus menjadi atensi kita semua, bagaimana kemudian menyamakan persepsi ya berkaitan dengan undang-undang itu, bagaimana ada persepsi yang sama sehingga korban itu tidak menjadi korban lagi karena kasusnya nggak tertangani, nggak mendapatkan bantuan gitu. Nah itu yang mungkin harus kita stressing. Terima kasih. Baik. Untuk anak yang mengalami bullying, karena ini banyak sekali terjadi dan sering sekali guru bahkan orang-orang itu menganggap itu hal yang biasa gitu, misalnya dianggap main-main gitu. Nah yang pertama untuk orang tua, kenali gitu ada perubahan perilaku anak. Kemudian cari bantuan. Kadang-kadang anak nggak mau ngomong langsung gitu, dia mengalami apa. Nah kalau itu terjadi pada anak Anda, bisa menghubungi UPTD PPA. Nanti kita lihat apakah memang apa yang menyebabkan anak mengalami perubahan perilaku. Apakah ada bullying atau hal lain yang terjadi di sekolah. Nah apabila sudah kita temukan memang ada bullying, kami akan koordinasikan dengan dinas pendidikan gitu, bahwa ini ada persoalan dengan sekolah dan bagaimana menyikapi. Karena kalau bullying dilakukan oleh anak-anak, 2 orang anak yang baik anak yang menjadi korban maupun anak yang melakukan bullying pun akan kami rujuk ke UPTD PPA untuk mendapatkan konseling. Karena dua-duanya ini harus mendapatkan pemulihan. Yang korban harus berani dan harus tahu bahwa dia bisa kembali lagi gitu ya ke sekolah dengan baik, dan yang menjadi pelaku juga harus sadar bahwa hal yang dia lakukan salah. Nah ini karena itu dua-duanya harus mendapatkan pemulihan. Nah mungkin itu Ibu dari saya. Terima kasih.